Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial instalasi Linux Ubuntu menggunakan Oracle VirtualBox. Sekaligus kita akan melakukan beberapa komen di terminalnya. Oke, pertama kita langsung buka web browsernya. Kemudian kita langsung ketik aja Ubuntu dan versi yang akan kita download. Di sini saya akan menggunakan versi 22.04.2. Nah, oke. Di sini saya akan menggunakan website yang tertera tulisan Jammy Jellyfish. Setelah dibuka akan ada beberapa pilihan. Nah, di sini kita pilih yang ISO dengan ukuran 4,5. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya dan saya akan langsung membuka Oracle VirtualBox-nya. Oke, setelah dibuka tampilannya seperti ini. Ada menu New, kita klik. Di sini kita beri nama Ubuntu. Dan di sini sudah otomatis tipenya Linux, versinya juga Ubuntu. Kita langsung next. Nah, di sini kita atur base memorinya. Di sini saya akan atur base memorinya di 6000. Kemudian prosesornya saya akan atur di 4. Kemudian next. Ada virtual hard disknya juga. Di sini saya akan atur sesuai bawaannya, yaitu 25 GB. Kita next dan kita finish. Oke. Di sini sebelum kita start kita harus setting dulu. Nah, di sini tergantung kebutuhan masing-masing ya. Nah, di sini saya akan atur generalnya. Saya akan nyalakan share clipboardnya dan juga drag and dropnya. Kemudian di display di bagian video memory saya akan naikkan sedikit menjadi 64 MB. Kemudian di storage-nya ini kita klik di bagian empty ini dan kita klik di gambar CD ini. Nah, kemudian kita choose this file. Nah, di sini kita masukkan Ubuntu yang sudah kita download tadi. Kemudian di open. Setelah di open, kemudian saya akan atur sisanya sesuai defaultnya ya. Nah, di sini kita bisa langsung oke. Setelah oke, kita bisa langsung start. Oke, di sini sudah terbuka ya. Nah, awalnya akan seperti ini. Kita bisa arahkan menggunakan keyboard. Nah, di sini kita langsung enter aja di try or install Ubuntu. Nah, mungkin di sini kita akan menunggu beberapa saat ya. Di beberapa bagian-bagian tertentu lama atau tidaknya itu tergantung kepada spesifikasi yang kita punya. Nah, jika seperti ini kita bisa lihat di kursornya ya, masih seperti ini dan ini tandanya masih loading. Oke. Setelah loading barusan akan tampil seperti ini, dimana kita bisa memilih antara mencoba dahulu Ubuntunya atau kita bisa langsung menginstalnya. Dan di sini kita install langsung saja Ubuntunya. Nah, di sini ada keyboard layoutnya. Saya akan menggunakan bawaannya yaitu English US. Kita continue. Nah, kemudian di sini ada updates and other software. Di sini saya akan normal instalasi dan juga saya akan centang yang install third party software. Kemudian kita continue. Kita continue. Nah, di sini kita bisa pilih asalnya, where are you? Saya pilih Jakarta saja. Langsung.
Nah, di sini kita diberi form ya untuk mengisi nama. Oke, untuk your name saya akan gunakan nama saya Zaki Al-Ghifari. Kemudian untuk computer name saya akan beri untuk username-nya saya akan seperti ini. Nah, untuk passwordnya kita bisa isi, jangan lupa untuk dicatat karena ini pastinya akan digunakan di berikutnya. Nah, di sini kita bisa ada login automatically atau juga require my password to login. Di sini saya akan require my password to login karena supaya kita selalu memasukkan passwordnya hingga tidak lupa ya. Kemudian kita continue. Nah, di sini pasti butuh waktu, maka kita tunggu dahulu. Oke, di sini kita sudah selesai instalasinya ya, yang dimana memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita dapat notifikasi untuk restart. Nah, kita klik saja restart. Nah, kita bisa enter. Kemudian kita tunggu lagi. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita klik di profil ini yang sudah kita buat saat install tadi. Nah, di sini kita masukkan password yang sudah kita pasang saat instalasi. Oke, jika sudah kita klik enter ya. Oke, di sini sudah muncul ya tampilan awal dari Linux Ubuntu. Di sini kita ada notifikasi, kita skip dan next aja. Nah, sebelum kita ke bagian komen dan terminal, di sini tampilannya lumayan kecil ya. Nah, jika kita ingin memperbesar, kita ke setting saja, kemudian kita ke displays. Nah, di sini kita atur resolusinya. Saya akan atur di 1440. Oke. Kemudian kita keep change. Nah, di sini sudah lumayan besar ya dan lumayan enak dilihat. Kemudian kita close saja. Nah, sekarang kita langsung ke bagian terminal dan beberapa komen dasar di terminal Linux ya. Nah, di sini kita bisa buka terminal menggunakan menu ini ataupun kita bisa klik Ctrl Alt T. Nah, untuk komen-komennya, pertama kita akan login sebagai root ya. Nah, di sini komen untuk root itu adalah sudo, kemudian passwd, kemudian root. Nah, di sini kita masukkan
password user kita saat login Linux ya. Nah, kita masukkan dulu, kemudian enter. Nah, baru di sini kita akan memasukkan password untuk rootnya. Oh iya, jika saat mengetik tidak muncul apa-apa, bukan tandanya error, namun memang tampilnya seperti itu ya. Jadi tidak ada penampilan sama sekali saat pengetikan passwordnya. Nah, di sini kita retype, ketik ulang passwordnya. Oke, kita coba rootnya, yaitu menggunakan command su, kemudian ini. Nah, di sini kita masukkan password yang kita buat tadi, yaitu selesai ya. Kemudian kita akan membuat directory, baru menggunakan command yaitu mkdir. Nah, setelah mkdir kita spasi dan ketikkan nama folder yang akan kita buat. Di sini saya akan beri nama contoh. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam folder contoh tersebut. Nah, untuk masuknya kita menggunakan command cd, kemudian ketikkan folder barusan yang kita buat. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder contohnya ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan command pwd. Nah, pwd itu untuk mengetahui posisi direktori kita itu ada di mana. Nah, di sini ya. Kita ada di direktori contoh. Nah, kemudian kita akan menggunakan command cat. Cat ini yaitu untuk membuat teks ya. Nah, kita ketik cat, kemudian kita gunakan tanda ini, kemudian spasi. Nah, di sini kita akan membuat teks ya. Nah, membuat teks ini kita beri nama dulu file untuk teksnya. Di sini saya akan beri test.txt. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung mengisinya dengan teks-teks yang kita inginkan. Misal, ini contoh teks. Nah, kemudian kita bisa membuat beberapa baris jika ingin menggunakan enter. Ini untuk contoh, enter 1, 2. Nah, jika kita sudah selesai, maka kita bisa menggunakan Ctrl D. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai ya membuat file test.txt, yaitu file teks ya. Nah, di sini sekarang kita membuat. Nah, di sini sekarang kita akan menggunakan command ls ya. Ls itu untuk melihat list di dalam direktori yang kita gunakan. Di sini kan kita menggunakan direktori contoh. Nah, dengan command ls ini kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam direktori contoh itu. Nah, setelah ketik ls kita enter. Nah, di sini memang isinya hanya satu ya yang kita buat barusan, yaitu test.txt. Nah, setelah ls kita akan menggunakan command cp. Cp itu adalah copy paste ya. Nah, untuk copy paste
kita ketik dulu cp. Nah, kemudian kita ketik file yang ingin kita copy. Nah, di sini karena hanya ada test.txt, maka kita ketikkan test.txt. Kemudian kita arahkan ke directory yang akan kita paste. Nah, di sini kita lihat dulu ya, kita pastikan. Kita buka aplikasi foldernya. Ternyata folder contoh yang kita buat tadi ada di other location ya, di other location, kemudian komputer. Nah, kemudian ada di root ini ya. Nah, saat membuka root tadi saya disuruh memasukkan password saat login user Linux-nya ya. Nah, di situ kalian masukkan. Nah, di sini ada folder yang kita buatnya ya. Nah, di sini terdapat folder contoh dan juga snap. Oke, kita minimize dulu. Nah, di sini kita berada di folder contoh. Nah, karena kita akan melakukan copy paste, tadi terdapat folder snap yang dimana snap itu sejajar dengan folder contoh. Nah, jika kita ingin memasukkannya ke dalam folder snap, maka kita mundur dulu direktorinya ke sebelum contoh menggunakan .2 dan juga slash. Nah, dengan ini kita melakukan mundur directory. Jadi kita tidak berada dalam contoh. Nah, setelah mundur, kita masuk ke snap. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah enter ini tidak ada notifikasi apapun, sepertinya berhasil. Nah, kita cek ke foldernya. Nah, ternyata ada ya. Di contoh ada tes. Kemudian kita melakukan copy paste di terminal dan ternyata berhasil ya. Oke. Kita ke komen selanjutnya, yaitu MV ya, MV atau move. Move ini tentunya digunakan untuk memindahkan file ya. Namun MV ini juga bisa digunakan untuk mengganti nama. Jika kita ingin memindahkan, maka kita cukup ketikkan MV, kemudian nama filenya. Nah, kemudian jika ingin keluar dari foldernya, kita seperti tadi ya, kita mundurkan dan kita enter. Nah, ini otomatis mundur ke folder sebelumnya, yang dimana file test ini akan sejajar dengan folder contoh dan juga snap tadi. Kita coba cek di files, dan betul ya, di contoh tidak ada apapun karena sudah pindah sejajar ke sini. Oke, kita coba masukkan kembali lewat sini. Kita minimize. Nah, kita lakukan MV yang satu lagi ya, yaitu merubah nama. Untuk merubah nama cukup kita ketik MV, kemudian ketikkan nama filenya. Kemudian kita ketikkan nama file barunya. Di sini awalnya saya beri nama tes. Kita ganti menjadi hi.txt. Kita enter. Oke. Kita coba cek di filesnya dan sudah berubah ya menjadi hi.txt. Oke, kita minimize kembali dan kita akan ke komen berikutnya, yaitu RM ya, RM atau remove. Remove ini digunakan untuk menghapus file ya. Nah, kita langsung saja ketikkan RM dan ketik hi.txt karena tadi sudah kita rubah menjadi hi, dan kita enter. Kita cek di files. Nah, sudah tidak ada ya, karena sudah kita komen RM
sehingga terhapus. Kemudian kita ke komen selanjutnya, yaitu nano. Nano ini digunakan untuk membuat file teks juga. Namun saat pembuatannya kita itu masuk ke semacam text editor. Kita langsung coba aja ya. Kita ketik nano, kemudian spasi, kita tes lagi .txt, kita enter. Nah, ini otomatis dia masuk ke semacam text editor gitu ya. Di sini ada komen-komennya, ada tanda ini yaitu kontrol ya. Ada Ctrl G untuk help, ada write out, ada where is, ada juga justify, ada execute, dan lain-lain ya. Nah, kita coba ya. Tes. Ini uji coba komen di terminal Linux. Salah. Oke. Kita bisa justify dengan Ctrl J. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, sudah di justify. Kita bisa melakukan banyak hal di sini ya. Nah, di sini kita selesai saja dengan Ctrl X untuk exit. Nah, di sini kita ketik Y dan enter. Nah, kita coba cek di filesnya. Oke, kita disuruh login kembali. Nah, ada ya. Nah, oke, kita lanjut ke komen berikutnya, yaitu Woo. Nah, Woo ini kita bisa gunakan untuk melihat history login dalam Linux kita ya. Kita langsung coba saja, ketik Woo dan kita langsung enter saja. Nah, di sini langsung muncul ya. Ada username akun Linux saya. Di sini ada kodenya, di sini ada waktunya. Tuh, di sini tadi saya masuk di jam 9:30 dan ada kode lagi. Oke, kita lanjut lagi ke komen berikutnya, yaitu chmod. Chmod ini kita bisa gunakan untuk mengubah izin akses dari file ya. Sebagai contoh, kita buka dulu file. Nah, kita klik kanan dan property. Dan di permissions ini kita bisa lihat ya. Di sini aksesnya itu read and write. Nah, kita bisa membaca dan mengeditnya ya. Nah, gimana caranya kita merubah izin aksesnya itu di dalam terminal? Kita buka lagi terminalnya. Nah, untuk komennya kita ketikkan chmod. Kemudian kita ketik U sama dengan R. U itu sebagai pemiliknya ya. Karena kita pemiliknya, maka kita nantinya tidak akan bisa mengedit si teks file tadi. Nah, di sini kita tambahkan X juga. Kemudian kita ketikkan nama filenya, yaitu test.txt. Nah, sebenarnya kita di sini bisa atur-atur juga, karena U itu sebagai pemilik filenya. Nah, dimana pemilik file tes ini yaitu kita. Kenapa kita akan rubah kepada kita sendiri? Karena supaya kita tahu apakah perubahannya berhasil atau tidak. Jadi kita enter dan kita cek di filenya.
kita ke properti lagi. Nah, ya. Di sini owner tetap read and write, namun untuk group dan other-nya read only, berubah ya. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya, yaitu rmdir. Rmdir ini digunakan untuk menghapus folder ya. Nah, untuk menghapus foldernya, folder contoh ini kita akan hapus kembali. Nah, sebelum menghapus folder contohnya, kita mundur dulu dari direktori sekarang, karena sekarang kita berada di dalamnya. Jadi kita mundur dulu dengan command cd spasi !2 dan slash ya. Kemudian kita enter. Nah, sini sudah mundur. Kemudian kita ketikkan komen tadi, yaitu rmdir, dan ketikkan nama foldernya, yaitu contoh. Kita enter. Oh, di sini ternyata direktorinya harus kosong terlebih dahulu. Jadi kita kosongkan dahulu. Kita ulangi komennya. Nah, sudah ya, sudah terhapus. Tidak ada folder contoh di sini. Kemudian untuk komen selanjutnya ada PS, yaitu proses sistem, untuk melihat proses yang ada di sistem kita itu seperti apa. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa menghapus log terminal kita menggunakan clear. Kita ketik clear. Nah, bersih ya. Jadi clear itu digunakan semisal kita sedang melakukan banyak kode di dalam terminal, kemudian sudah tidak nyaman di mata, maka command clear itu bisa digunakan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.